Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadifa Zahra. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tahap-tahap dari video sebelumnya. Jadi buat yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu yuk. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan cabang perusahaan 1771 lampiran 6, 1771 lampiran 5, sampai dengan 1771 lampiran 2. Tahap pertama, sebelum kita memasukkan data-datanya, kita harus membuat SPT baru. Caranya, kita klik program, lalu pilih buat SPT baru, dan pilih tahun pajaknya. Kali ini, saya akan memilih tahun pajak 2018. Lalu klik buat. Setelah muncul konfirmasi SPT PPh Badan telah selesai dibuat, kita klik OK. Jika sudah, kita dapat membuka SPT yang ada. Caranya klik program lagi, lalu pilih buka SPT yang ada. Pilih tahun pajak yang tadi kita sudah buat, yaitu tahun pajak 2018. Klik dan klik buka. Pilih buka SPT untuk diedit kembali, lalu klik OK. Nah, sebelum kita memasukkan data-datanya, saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat pada ISPT PPh Badan. Menu pertama, terdapat menu program, yang berisi buat SPT baru dan buka SPT yang ada. Lalu menu sampingnya terdapat menu SPT PPh yang berisi lampiran khusus. Lampiran khusus berisi daftar cabang utama perusahaan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, daftar fasilitas penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal dan kredit pajak luar negeri. Lalu terdapat lampiran yang berisi formulir 17711 hingga formulir 17716. Dan terdapat SPT PPh wajib pajak badan, ada juga perhitungan PPh pasal 26 ayat 4, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan daftar surat setoran pajak. Lalu terdapat menu SPT Tools yang berisi hapus SPT, menu cetakan, dan lapor data SPT ke KPP. Di samping menu SPT Tools terdapat menu Utility yang berisi profil wajib pajak, impor data, ekspor data, setting tarif, dan set username password. Lalu, menu terakhir terdapat menu Help yang berisi konten, search for help on, dan about my app. Nah, sekarang kita isi data-datanya yuk. Pertama, kita akan mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang terdapat pada menu SPT PPh. Dan pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Kita isi dari neraca aktiva ya. Untuk mengisi kolom neraca aktiva, kita dapat melihat pada laporan keuangan PT MNF Pesona Indonesia. Di sini sudah saya siapkan data-datanya, yaitu terdapat data PT MNF Pesona Indonesia neraca per 31 Desember 2018 dalam rupiah. Nah, di sini terdapat nomor-nomor karena sudah saya kelompokkan sesuai baris nomornya yang terdapat di SPT agar mudah dalam memasukkan datanya. Neraca aktiva yang pertama kita akan masukkan datanya. Maka pada data neraca PT MNF Pesona Indonesia kita fokus dulu kepada kolom aktivanya, yaitu kolom ini. Nah, langsung aja kita masukkan. Pertama terdapat kas dan setara kas. Pada baris ke-1 senilai 2.450.000.000. Kita masukkan ke SPT kas dan setara kas senilai 2.450.000.000.
Setelah itu, terdapat piutang usaha pada baris ketiga senilai 2.310.000.000. Piutang usaha baris ketiga 2.310.000.000. Lalu terdapat persediaan pada baris ke-8 senilai 38.380.000.000. Kita isi persediaan pada nomor 8 senilai 38.380.000.000. Lalu kita lihat lagi, terdapat uang muka pajak pada baris 9 senilai 1.266.000.000. Baris 9 kita isi uang muka pajak senilai 1.266.000.000. Lalu kita lihat lagi, terdapat biaya dibayar di muka pada baris ke-9 senilai 234 juta. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan uang muka pajak pada baris 9 juga, maka uang muka pajak dan biaya dibayar di muka harus ditambahkan terlebih dahulu, yaitu 1.266.000.000 ditambah 234 juta. Hasilnya 1.500.000.000. Maka di sini baris ke-9 kita ubah menjadi 1.500.000.000. Lalu kita lihat lagi, di sini terdapat aktiva tidak lancar dan terdapat harga perolehan aktiva tetap senilai 8.436.875.600. Nah, harga perolehan aktiva sebesar ini itu terdapat aktiva tetap dan tanah bangunan. Aktiva tetap yang sebesar 3.137.320.910 dan 5.299.554.690 untuk tanah dan bangunannya. Maka dari itu kita masukkan dulu. Yang pertama ada aktiva tetap pada baris 14 senilai 3 miliar lebih. 14 kita masukkan 3.137.320.910. Lalu kita lihat lagi, tanah dan bangunan masuk di barisan 13 senilai 5 miliar lebih. 13 tanah dan bangunan kita masukkan senilai 5.299.554.690. Lalu kita lihat lagi, terdapat akumulasi penyusutan di barisan 15 senilai minus 2.505.444.555. Kita masukkan di barisan 15. Karena kata-katanya sudah dikurangi, maka kita tidak perlu menuliskan minusnya. Langsung saja 2.500.000.444.555. Lalu kita lihat lagi, terdapat investasi di baris 17 dengan nilai 45 miliar. 17 kita isi senilai 45 miliar. Kita cek lagi apakah aktiva masih ada. Ternyata sudah sampai investasi saja. Berarti jumlah aktiva sebesar 95.471.431.45. Lalu kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu neraca kewajiban. Untuk mengisi kolom neraca kewajiban, kita juga bisa lihat
dari data yang tadi. Nah, di sini ada kolom kewajiban dan ekuitas. Kita fokus di sini saja, di samping kolom aktiva yang tadi. Langsung aja kita masukkan. Yang pertama ada hutang usaha pada baris 1 senilai 4.282 juta. Kita masukkan di nomor 1 senilai 4.282 juta. Lalu ada hutang pemegang saham pada baris kedua senilai 1,8 M. Kita langsung masukkan baris 2 senilai 1,8 M. Lalu ada hutang pajak pada baris keempat senilai 1.423 juta. Kita masukkan ke baris 4 hutang pajak senilai tadi 1.423 juta. Lalu kita lihat lagi ada hutang YMH dibayar baris ke-6 senilai 142.300. Kita masukkan di baris 6 biaya yang masih harus dibayar. Jadi YMH itu biaya yang masih harus dibayar. Kita masukkan tadi senilai 142.300. Lalu kita lihat lagi ada hutang lain-lain senilai 117.700 di baris ke-10. Baris ke-10 kita masukkan 117.700. Lalu kita lihat lagi terdapat hutang bank pada baris ke-7 senilai 38.221.192.045. Kita masukkan di baris ke-7 hutang bank senilai 38.221.192.045. Lalu kita lihat lagi terdapat modal saham pada baris ke-16 senilai 40M. Baris ke-16 modal saham senilai 40M. Lalu kita lihat lagi ada laba ditahan tahun sebelumnya pada baris ke-18 senilai 1.518.500.000. Kita masukkan ke baris 18 senilai 1.518.500.000. Lalu kita masukkan saldo laba rugi periode berjalan pada baris 19 senilai 8.069.739.000. Pada baris 19 senilai 8.066.739.000. Lalu ternyata sudah tidak ada lagi yang datanya yang dimasukkan ke kolom kewajiban, maka jumlah kewajiban dan ekuitas senilai 95.571.431.045. Lalu kita lanjut ke kolom laba rugi. Untuk mengisi laporan laba rugi atau kolom laba rugi, kita lihat lagi datanya PT Menfusona Indonesia pada data keuangan perusahaan untuk tahun 2018. Jadi yang ini. Nah, di sini juga sudah saya tandai atau kelompokkan agar mudah dimasukkan ke SPT sesuai nomornya. Di sini kita fokus dulu ke angka yang saya highlight warna kuning. Pertama, ada penjualan bersih pada baris 1
senilai 46.617.989.000. Kita masukkan di nomor 1 senilai 46.617.989.000. Udah. Lalu kita lanjut ke persediaan awal barang pada baris ketiga senilai 17.750.000.000. Pada baris ketiga 17.750.000.000. Kita lihat lagi, terdapat pembelian pada baris kedua senilai 54.900.000.000. Baris kedua pembelian kita isi senilai 54.900.000.000. Lalu kita lanjut ke persediaan akhir di baris 4 senilai 38.380.000.000. Kita masukkan di baris keempat tahu saldo akhir 38.380.000.000. Lalu terdapat jumlah biaya usaha lainnya pada baris ke-8 senilai 3.751.250.000. Pada baris 8 nilai 3.751.250.000. Kita lihat lagi. Dan yang terakhir kita masukkan jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya pada baris ke-10 senilai 530 juta. Baris ke-10 530 juta. Kita tambahkan minus ya, karena di sini 530 jutanya dikurung atau minus. Setelah itu kita mendapatkan laba bersih senilai 8.066.739.000. Lalu kita lanjut ke kolom hubungan istimewa. Untuk kolom hubungan istimewa kita dapat melihat juga datanya pada data PT MNF Personel Indonesia. Nah, di sini terdapat keterangan hubungan istimewa. Pertama ada dividen dan yang kedua ada pemegang saham, pinjaman pemegang saham. Jadi kita bisa tambahkan, diklik tambah pihak-pihak. Pihak pertama saya akan masukkan dulu yang penghasilan dividen sebesar 650 juta ke xbcintel.corp. Kita ketik xbcintel.com. Lalu jenis transaksinya yaitu dividen. Kita ketik lagi dividen dengan nilai transaksi sebesar, kita pakai yang ini sebesar 650 juta. Kita ketik 650 juta. Lalu kita klik simpan. Rekam baru, iya, karena terdapat dua pihak. Nah, pihak kedua yaitu pinjaman ke pemegang saham ke PT OBS System Tech.
kita bisa copy, lalu kita paste PT OBS System Tag. Jenis transaksinya itu pinjaman. Kita tulis saja pinjaman ke pemegang saham dengan nilai sebesar 1,8 miliar. 1,8 miliar. Simpan. Akan rekam baru? Tidak, karena hanya 2. Jadi klik 0. Nah, di sini sudah tercantum ya, terdapat pihak-pihak eksibisi Intel Corp dan PT OBS System Tag. Jadi sudah sesuai 2 juga hubungan istimewanya di data PT MNF Pesona Indonesia. Setelah itu kita bisa klik simpan dan klik yes. Klik OK. Setelah kita mengisi kolom neraca aktiva, kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa, dan tadi sudah kita simpan, kita bisa tutup. Langsung kita lanjut ke lampiran khusus ke daftar cabang utama perusahaan. Nah, di sini adalah daftar cabang perusahaan jika perusahaan tersebut mempunyai cabang. Jadi kalian bisa klik baru, lalu tulis NPWP lokasi PT cabangnya dan namanya, alamat, dan jumlah cabang pembantu, lalu bisa klik simpan. Karena di sini PT MNF Pesona Indonesia tidak mempunyai cabang perusahaan, maka saya tidak memasukkan input data cabang utama perusahaan. Jadi kita tutup lagi. Kita mengisi ke lampiran 1771 formulir 6. Pada menu SPT PPH kita pilih lampiran, lalu kita pilih yang ini formulir 177116. Di sini terdapat 2 bagian. Bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini kita isi dulu yang bagian A-nya, daftar penyertaan modal. Kita bisa lihat datanya dari data PT MNF Pesona Indonesia. Nah, pada hubungan istimewa ini terdapat penyertaan modal ke eksibisi Intel Corp, penyertaannya 30% dan senilai 45 miliar. Berarti langsung kita isi aja. Kita klik baru. Kita pilih domisilinya karena di Thailand, luar negeri jadinya. Kita pilih luar negeri. Kita copy nama perusahaannya, yaitu ini eksibisi Intel Corp. Lalu kita pindahkan. Alamatnya bisa kita lihat lagi di SXC Street 3B, Bangkok, Thailand. Kita copy, kita pindahkan. BUT di Indonesia, kita lihat lagi. Karena di sini tidak ada keterangan BUT, maka eksibisi Intel Corp tidak mempunyai BUT di Indonesia. Lalu kita pilih tidak ada. Maka NPWP, nama dan alamat bisa dikosongkan. Lalu kita isi valuta asing. Kita pakai mata uang Thailand, yaitu baht. Bisa kita cari. Baht Thailand. Lalu berikutnya ada jumlah falas. Bisa kita lihat dari data PT MNF Pesona Indonesia. Di sini sudah saya siapkan perhitungan falasnya, yaitu 45 miliar. Dari sini
dibagi dengan kursnya, yaitu 441,96 per bat. Hasilnya jadi 101.819.169,155. Bisa langsung kita pindahkan 101.819.169,155. Lalu kursnya bisa kita lihat di sini, kursnya 441,96. Maka jumlah rupiahnya akan otomatis terhitung seperti ini. Lalu kita isi persentase modal di setor. Kita lihat di sini persentasenya yaitu 30%. Langsung kita ketik 30. Enter. Lalu bisa kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Rekam baru. Karena saya tidak ingin menginput data lagi, maka saya memilih no. Jadi klik no. Sekarang kita ke bagian B, yaitu daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini kita bisa lihat datanya, yaitu PT MNF Son Indonesia terdapat transaksi pinjaman ke pemegang saham, yaitu PT OBS System Tech. Jadi bisa kita tambahkan, caranya yaitu klik baru, pilih dalam negeri karena PT OBS System Tech ini ada di Indonesia. Lalu pilih status pinjaman, yaitu pinjaman dari, karena PT MNF Son Indonesia yang meminjam dari PT OBS ini. NPWP-nya bisa kita lihat, karena dia pemegang saham, kita bisa lihat di data pemegang saham. Di sini ada data pemegang saham dan ada PT OBS System Tech dengan NPWP sebagai berikut. Bisa kita copy, lalu kita paste, lalu kita isi nama. Jika keluar gambar seperti ini, NPWP tersebut belum ada, silakan mengisi data terlebih dahulu. Kita bisa klik OK, lalu kita input data si pemegang sahamnya ini dulu. Pertama pilih klik baru, lalu copy paste NPWP PT OBS tadi. Lalu kita lihat nama lengkapnya, yaitu PT OBS System Tech. Kita paste alamatnya, kita bisa lihat juga di sini, Jalan Keraton Barat 11 Yogyakarta. Kita copy, lalu kita paste, lalu kita simpan, klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru. Karena saya tidak ingin merekam baru, jadi saya pilih no. Lalu bisa kita tutup. Nah, nanti akan otomatis keluar nama dan alamatnya seperti ini. Lalu kita tulis jumlah pinjamannya. Kita bisa lihat di sini di keterangan ini bahwa jumlah pinjamannya yaitu sebesar 1,8 M. Bisa kita ketik. Tahun pinjaman sampai dengan 2018. Berarti ini 2018. Lalu bunga per tahunnya yaitu 12% per tahun. Bisa kita tulis 12%. Lalu kita simpan. Karena saya tidak ingin merekam baru, maka saya memilih no. Jika sudah seperti ini, bisa kita tutup. Lalu kita bisa lanjut ke lampiran 5 yang terdapat di menu SPT PPH. Di lampiran
Lalu kita pilih formulir 17715. Di sini terdapat dua bagian A dan B. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Pertama kita isi dulu yang bagian A-nya. Jika ingin mengisi, kita bisa klik baru, dan perlu input data-data sebagai berikut. Nah, data-datanya bisa kita lihat di data PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini sudah tertera ada data pemegang saham dan data susunan pengurus dan komisaris. Karena kita mengisi bagian A terlebih dahulu, maka kita akan fokus ke pemegang sahamnya dulu, yaitu yang ini. Langsung aja. Yang pertama yaitu jumlah modal di store penuh. Jika jumlah modal di store penuh, itu bisa dilihat dari neraca PT MNF-nya. Dari sini, yaitu modal saham senilai totalnya 40 miliar. Bisa kita ketik langsung 40 miliar. Lalu NPWP pemegang saham. Bisa kita lihat dari data pemegang saham. Yang ini pemegang saham pertama, NPWP-nya bisa kita copy. Lalu kita paste nama pemegang sahamnya, kita copy, kita paste alamatnya, kita copy, lalu kita paste. Lalu terdapat jumlah modal pemegang saham itu sebesar 7,5 M. Bisa kita ketik 7,5 M. Dengan dividennya yaitu sebesar 18,75%. 18,75%. Nah, nanti dividennya akan otomatis dibulatkan seperti ini, dan itu nggak masalah, jadi bisa langsung kita simpan. Karena saya ingin merekam baru, maka saya pilih yes. Nah, untuk jumlah modal di store penuh, tetap jumlahnya 40 miliar karena ini total keseluruhannya. Kita langsung aja ke NPWP-nya. Kita lihat NPWP pemegang saham yang kedua, itu yang ini, bisa kita copy, lalu kita paste. Nama pemegang sahamnya bisa kita copy, lalu kita paste. Alamat pemegang sahamnya bisa kita copy, lalu kita pindahkan. Terus ada jumlah modal pemegang saham. Bisa kita lihat juga di sini sebesar 15 miliar. Bisa kita ketik. Dan dividen. Dividennya sebesar 37,5%. 37,5%. Dan dividennya akan dibulatkan secara otomatis seperti ini. Kita simpan. Karena saya masih ingin merekam baru lagi, maka saya pilih yes. Untuk jumlah modal masih 40 miliar. Kita langsung ke NPWP pemegang saham yang ketiga, yaitu yang ini. Bisa kita copy, kita paste. Namanya PT Priutama Tridharma Sejati, bisa kita copy, kita pindahkan. Alamatnya Jalan Raya Sinar, bisa kita copy, kita pindahkan. Dan jumlah modalnya yaitu yang ini 17,5 miliar. Bisa kita ketik 17,5 miliar. Lalu dividennya sebesar 43,75%. Dan akan otomatis terbulatkan seperti ini. Lalu bisa kita simpan. Karena data pemegang sahamnya 3 dan saya tidak ingin merekam baru, maka saya pilih no. Nah, nanti akan otomatis terjumlahkan seperti ini. Jumlah di store 40 miliar, jumlah ininya 100% dan dividennya 101. Terus kita lanjut ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Jika ingin menambahkan, bisa kita klik baru. Lalu ada data-data yang harus di-input.
Bisa kita lihat lagi di data PTMNF Perusahaan Indonesia. Di sini terdapat data susunan pengurus komisaris. Langsung aja kita masukin pengurus yang pertama, pengurus atau komisaris pertama, yaitu Elvira Suprihatin. NPWP-nya bisa kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Nama pengurus atau komisarisnya bisa kita copy juga. Kita paste. Alamatnya Jalan Bubulak Jatinam nomor 3 Bekasi, bisa kita copy, paste. Dan jabatannya bisa kita lihat di sini sebagai komisaris. Di sini kita pilih komisaris, lalu kita simpan. Karena saya ingin merekam baru lagi, saya pilih yes. Lalu kita lanjut ke pengurus dan komisaris yang kedua. NPWP-nya kita copy, kita paste. Nama pengurusnya Tommy Prihanto, bisa kita copy, kita paste. Alamatnya di Kom TNI AL Jalan 83 12 Jakarta, bisa kita copy, lalu kita pindahkan. Dan jabatannya sebagai direktur utama. Sini kita pilih direktur utama dan kita simpan. Karena saya masih ingin merekam baru, maka saya memilih yes. Langsung kita lanjut ke susunan yang ketiga. PWP-nya bisa kita copy, kita paste. Nama pengurusnya dengan Gimawan Ilham Fauzi, bisa kita copy, alamatnya Jalan Bakti Husada, kita copy lagi, kita paste. Dan bisa kita lihat jabatannya itu direktur. Ini kita pilih direktur dan kita simpan. Karena pengurusnya hanya ada 3 dan saya tidak ingin merekam lagi, maka saya pilih no. Nah, jika semua data di bagian A dan B sudah selesai diinput, maka bisa kita tutup. Selanjutnya kita ke lampiran 17712. Di menu SPT PPH, lalu pilih lampiran dan pilih formulir 17712. Di sini terdapat kolom harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan jumlah. Nah, untuk mengisi ini kita bisa melihat dari data laporan keuangan perusahaan. Nah, dari itu kita buka datanya di PTMNF Perusahaan Indonesia. Kita lihat data yang ini. Dan di sini sudah saya kelompokkan dengan nomor-nomor sesuai barisannya. Dan untuk lampiran 2 ini saya highlightnya dengan warna hijau, jadi kita akan fokus ke warna hijau. Kita langsung aja. Yang pertama ada harga pokok penjualan. Di sini kita lihat kelompok harga pokok penjualan. Yang pertama ada persediaan awal barang di baris 12 dengan total 17.750 juta. Di sini ada persediaan awal, kita isi 17.750 juta. Lalu kita lanjut lagi. Yang kedua ada pembelian di baris pertama dengan nilai 54.900 juta. Di baris pertama dengan 54.900 juta. Lalu kita lihat lagi, terdapat persediaan akhir di baris 13 dengan total 38.380 juta. Di baris 13 kita isi 38.380 juta.
Lalu kita lihat lagi, ternyata harga pokok penjualan cuma sampai persediaan akhir. Lalu kita ke bawah ke kelompok biaya usaha lainnya. Berarti kita ke kolom yang sampingnya harga pokok penjualan, yaitu ini biaya usaha lainnya. Kita lihat dari data pertama, terdapat biaya gaji dan tunjangan di nomor atau baris 2 senilai 1.605 juta. Kita isi di nomor 2 senilai 1.605 juta. Lalu yang kedua ada biaya transport di baris ketiga senilai 358.500. Baris ketiga transport senilai 358.500. Lalu ada biaya penyusutan di baris keempat senilai 424 juta. Baris keempat penyusutan kita isi 424 juta. Lalu selanjutnya ada biaya amortisasi di baris keempat juga sama dengan penyusutan senilai 283 juta. Berarti ini harus ditambahkan dulu baru dimasukkan ke kolom 4. Maka 424 juta ditambah 283 juta hasilnya 771 juta. Jadi di sini diganti dengan 707 juta. Lalu kita lanjut lagi ke biaya sewa di baris 5 dengan total 244.500. 244.500. Lalu ada biaya perawatan dan perbaikan 57.750 di baris 11. Karena pada baris 11 terdapat banyak biaya, maka agar gampang dan mudah kita jumlahkan dulu semua yang terdapat di baris 11, yaitu 57.750 ditambah dengan 202.500 ditambah dengan 96.750 ditambah dengan 57.750 ditambah dengan 4.500 ditambah dengan 117 juta. Totalnya yaitu 536.250 di baris 11. 536.250. Setelah baris 11 sudah, di sini kita lihat di baris 10 terdapat biaya iklan senilai 300 juta. Kita pindahkan 300 juta. Lalu kita langsung loncat ke biaya dari luar usaha, karena biaya usaha lainnya hanya sampai biaya lainnya. Di biaya dari luar usaha kita bisa isi di kolom yang ini, kolom 5 atau biaya dari luar usaha. Di sini terdapat biaya bunga pinjaman di baris 6 senilai 2,550 juta atau 2.550 juta pada kolom 6. 2.550 juta.
150 juta. Dan kita cek lagi, di sini sudah tidak ada lagi yang di highlight berwarna hijau, semuanya sudah kita pindahkan ke sini. Lalu kolom jumlah itu sudah otomatis terhitung dari jumlah di kolom 3, 4, dan 5. Setelah semuanya sudah terisi semua sesuai dengan data laporan keuangan perusahaan, data ini bisa kita simpan, diklik simpan, lalu pilih hias. Lalu jika ada seperti ini, kita klik hias terlebih dahulu karena nanti kita akan memasukkan data penyusutannya. Karena saya belum masukkan penyusutannya, maka di sini masih 0. Jadi kita klik yes dulu, nggak apa-apa. Lalu kita pilih OK. Setelah itu bisa kita tutup. Untuk tahap berikutnya, kita lanjut lagi ya ke video selanjutnya. Jangan lupa ditonton. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.